Salam saudara, kita jumpa dalam Saatnya Menabur untuk pembahasan teks bacaan persiapan khotbah Minggu 12 Juni 2022. Sebelumnya mari kita berdoa. Perlengkapi kami ya Roh Kudus, agar kami memiliki hikmat yang benar, membaca firman-Mu dan merenungkan, serta kami melakukan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus menyalakan roh hikmat dalam diri kami, karena kami tahu segala yang Engkau buat bagi kami akan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Amin. Yohanes 16 ayat 1-15. Hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, itu tema kita. Saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana dengan kitab Yohanes ini, terutama dalam kaitan dengan apa yang ditulis mengenai Roh Kudus. Injil Yohanes kalau dilihat adalah Injil yang memiliki karakter kuat tentang dua hal, yaitu relasi para murid dengan Yesus dan penjelasan tentang peran Roh Kudus yang cukup mendetail. Hal ini penting mengingat Injil Yohanes ditulis dalam konteks pergumulan umum gereja yang berhadapan dengan tantangan penganiayaan, dan diperlukan bangkitnya semangat solidaritas menghadapi berbagai ancaman itu. Kisah tentang Yesus dan para murid adalah contoh lain dari solidaritas, dan itu juga dapat kita temukan pada masa kehidupan Yesus dan pelayanannya. Misalnya kita temukan ada kelompok orang Yahudi, imam dan orang Lewi dari Yerusalem. Ada orang Galilea, orang Farisi, ada imam kepala, para pejabat, para ahli Taurat. Ada orang Samaria, ada orang Saduki, ada murid Musa, ada kelompok beberapa orang Yunani dan para penguasa. Semua itu tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi itu ada dalam semangat solidaritas untuk kepentingan masing-masing. Nah, upaya membangun solidaritas ini dibangun melalui hubungan interpersonal dan komunitas, yang mana hal itu memainkan peran yang sangat menentukan dalam pengembangan identitas melalui pendekatan Yesus yang ditandai dengan keterbukaan diri, pengajaran, kepedulian terhadap kesejahteraan sesama, keterus-terangan, dan rasa otoritas pribadi yang kuat. Hubungan itu dikembangkan sangat kuat oleh Tuhan Yesus. Dan kita tahu pada akhirnya relasi Yesus dan para murid bukan hanya relasi murid dan guru, tetapi relasi itu juga menjadi partner, menjadi mitra untuk Injil, di mana relasi itu melibatkan Roh Kudus. Dan Dave Jenkins menunjukkan bagi kita bahwa Injil Yohanes memiliki akar pemahaman yang kuat dengan Perjanjian Lama, di mana ia memulai penulisannya dengan menghubungkan Perjanjian Lama dan karya Roh Kudus, misalnya Yohanes 14 ayat 16. Selanjutnya, solidaritas pemuridan dan masa depan Injil tidak bisa dilepaskan dari karya Roh Kudus. Beberapa argumen untuk memperkuat pemikirannya dapat kita temukan dalam bagian teks Injil Yohanes dan keterkaitannya dengan Perjanjian Lama. Yohanes 1 ayat 33 menyebut perkataan Yohanes Pembaptis tentang peran Kristus yang membaptis dengan roh Kudus. Hal ini memiliki keterkaitan dengan Yesaya 11 ayat 2 tentang pemenuhan janji Tuhan ke atas keturunan Daud yang akan datang, dan Yesaya 61 ayat 1 tentang tanda kehadiran Roh Kudus yang ditemukan dalam identitas kemesiasan, dan itu disebut dalam diri Yesus. Yohanes 3 ayat 6 dan Yohanes 6 ayat 33 menekankan pentingnya karya Roh Kudus bagi hidup baru. Dan ini ada kaitan dengan bagaimana konsep teologi penciptaan
versi kitab Kejadian ketika Roh Allah melayang-layang untuk menata kehidupan baru. Yohanes pasal 4 ayat 1 berbicara tentang air hidup yang kemudian dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 mengidentifikasi karya Roh Kudus itu sebagai roh yang berdiam dalam diri orang percaya. Jadi air hidup itu diidentifikasi sebagai karya Roh Kudus yang berdiam dalam diri orang percaya. Ini memiliki keterkaitan dengan Yesaya 1 ayat 16 ayat 16 sampai 18 dan Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27 di mana air itu semacam menjanjikan pembersihan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 ungkapan menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dipahami sebagai menyerahkan hati masuk ke dalam dan melakukan apa yang selaras dengan kebenaran Tuhan dalam firman-Nya. Dan hal ini untuk meneguhkan pengajaran para nabi perjanjian lama tentang penyembahan palsu, misalnya dalam Yeremia 7. Yohanes 15 ayat 16 menyebut bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran bersaksi tentang Kristus. Tentu saja ini sesuatu yang fundamental mengingat dalam cara pandang Yudaisme, Roh Kudus meski sangat kental dalam karyanya dalam sejarah leluhur Israel dan bagaimana karyanya bagi Israel, namun Roh Kudus bagi pemahaman orang Ibrani hanya dipahami sebagai bagian dari kuasa Tuhan dan bukan Tuhan. Bahkan lebih jauh, Roh Kudus yang dipahami dalam Yudaisme sering dipersempit sebagai sesuatu yang tidak permanen. Yohanes menunjukkan bahwa Roh Kudus itu sebuah pribadi, Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus membangkitkan pemahaman orang percaya tentang Kristus sebagai Tuhan, dan akar kebenaran ini sebenarnya sudah dibuka dalam Perjanjian Lama. Bagaimanapun, Injil Yohanes membangun suatu pola solidaritas kemuridan dan menunjukkan karya Allah yang terus berlanjut sampai kekekalan. Dan bagian ini sebagai penguat pemahaman kekristenan tentang kuatnya karya Roh Kudus sehingga pemuridan dan Injil terus bertumbuh bagi gereja sepanjang abad. Kajian teks ayat 1-3 menukik langsung pada tantangan kekinian yang dihadapi oleh gereja, yaitu penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi menurut Injil Yohanes sudah diajarkan oleh Yesus dalam konteks penganiayaan terhadap dirinya oleh orang Yahudi, oleh pemerintahan yang tidak adil. Pengucilan, pembunuhan disebut dalam teks kita itu juga sudah akan dialami oleh Yesus, dan semua itu disebut oleh Yesus bukan sebagai penderitaan biasa sebagaimana dipahami banyak orang bahwa kehidupan di bumi tidak luput dari yang namanya penderitaan. Dalam teks kita Yesus menunjukkan satu bentuk penderitaan yang berat karena dia berhadapan dengan bukan saja pengucilan tapi juga kematian. John Stott ketika mendalami teologi Yohanes dan mengamati perkembangan gereja masa itu menyebut bahwa penganiayaan terhadap kekristenan bukan hanya bentrokan antara dua sistem nilai yang tidak dapat didamaikan. Ini adalah sebuah kebencian yang lahir antara mereka yang percaya dan mengasihi Tuhan dalam Alkitab dan mereka yang tidak percaya dan yang tidak mengasihi Tuhan. Prinsipnya adalah kekristenan harus melihat pergeseran penderitaan salib yang tidak lagi menyerang pundak tetapi ada di wajah kita. Maksudnya penderitaan seperti ini yang berat seperti ini akan menjadi tontonan dan sesuatu yang menjadi rutinitas kekristenan. Edward Fitz bahkan mengatakan dengan sangat berani, salah satu paradoks terbesar dalam sejarah Kristen adalah bahwa gereja paling murni pada saat gereja menjadi gereja yang paling murni ketika terjadi permusuhan budaya. Ketika segala sesuatunya mudah dan baik, saat itulah gereja paling sering tersesat. Ketika kekristenan tampak identik dengan budaya dan bahkan ketika gereja tampaknya menikmati kesuksesan terbesarnya di dunia, maka itu adalah bagian terlemahnya. Sebaliknya ketika gereja menghadapi kesulitan, penganiayaan dan penderitaan, maka gereja itu paling dekat dengan Tuhannya yang terselip. Budaya yang dimaksud adalah soal tentang dunia. Sebenarnya saudara, perkataan Yesus tidak bermaksud menyebut kekristenan sebagai agama penderitaan. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa
banyak penganut Kristen yang justru mendatangkan penderitaan bagi sesama. Yesus hendak menunjukkan pentingnya sebuah prinsip iman, mengingat kekristenan adalah sebuah gerakan kasih yang mengubah. Sehingga meski gerakan itu berhadapan dengan sebuah sistem atau nilai yang mapan sekalipun, kemurnian iman kepada Yesus tidak boleh menjadi kendor. Bahkan ketika penganiayaan itu sampai mengancam dan mempertaruhkan nyawa, mereka harus terus memiliki harapan. Sebab perbedaan paling mendasar adalah kekristenan datang dengan pengetahuan yang kuat akan Yesus sebagai Tuhan. Sementara dunia ini tidak memiliki pengetahuan akan Yesus sebagai Tuhan. Iman bukan sebuah naluriah kesenangan semata atau sebuah bakti yang tersesat. Iman adalah penyangkalan diri terhadap semua bentuk keegoisan. Dan dari situlah orang beriman mampu menumbuhkan kasih Kristus yang menjadi berkat bagi dunia. Ayat 4-7 menjelaskan tentang sebuah relasi baru yang tidak hanya dibangun dengan sesuatu yang kasat mata. Yesus tahu bahwa relasi tanpa kehadiran bisa menggoyahkan iman orang percaya. Tetapi relasi sejati tidak bisa diukur hanya dengan apa yang dilihat. Kepada Thomas, Yesus mengajari semua murid tentang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, dan kepada para murid Yesus mengajarkan tentang relasi keintimannya dengan Bapa dan Roh Kudus, di mana Allah selalu melihat keberadaan mereka dan Roh Kudus selalu mengajari mereka. Saya teringat akan istilah Latin coram Deo, yaitu satu bentuk kehidupan di bawah otoritas Allah, di mana mata Allah tertuju di semua aspek kehidupan. Sebagaimana Petrus usai menyangkal Yesus, selalu Yesus berbalik dan menatapnya, sehingga Petrus menyesali diri, menangis sejadi-jadinya. Maka para murid, saya dan saudara harus menjadikan tatapan Allah itu sebagai satu tatapan yang mengundang kita untuk hidup di bawah otoritas Allah. Kita harus terbiasa menemukan tatapan Allah di semua medan pelayanan. Untuk itu, mereka tidak harus berduka cita, sebab mereka bukan anak-anak yatim piatu yang ditinggalkan. Tatapan mata Allah akan terus ada bagi mereka. Yesus yang kembali pada relasi dengan Bapa itu hadir, dan di kehadiran itu disebutkan oleh Yesus bahwa akan mengutus Roh Penghibur yang meyakinkan mata batin para murid bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Ayat 8-11 menunjukkan pekerjaan Roh Kudus yang mencakup 3 hal besar, yaitu menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan orang percaya tentang kebutuhan mendasar dari sebuah kebenaran, dan meyakinkan orang percaya akan bagian penghakiman yang tidak bisa dihindari oleh dunia. Kita lihat bagian ini, menginsafkan dosa. Allah menunjukkan bagi kita bahwa bahaya terbesar dosa dimulai dengan merasa diri baik-baik saja. Zona nyaman itu akan menjadikan kekristenan berjalan di tempat dan tidak bisa menjadi agen pengubah. Pekerjaan Roh Kudus adalah membangun kegelisahan diri orang percaya agar tidak merasa nyaman dengan dirinya ataupun dengan apa yang ada di sekitarnya. Analogi yang dapat dipakai misalnya, terkadang cahaya masuk dalam jendela dengan sinar yang kuat dan kita pikir kamar kita sudah disapu, sudah dipel sehingga kamar kita bersih dan nyaman. Namun dalam pancaran cahaya ini kita melihat ribuan partikel debu melayang-layang. Nah, pekerjaan roh itu seperti berkah cahaya ini membuat saya dan saudara sadar akan ketidakmurnian yang terjadi di sekitar kita, bahkan akan ketidakmurnian dalam jiwamu. Dosa menyerang setiap saat. Dosa sedang berdiri di ambang pintu hati kita. Sadarilah bahaya itu dan berilah diri kita memahami kelemahan dengan terus meminta karya Roh Kudus menginsafi kita. Kemudian Roh Kudus menginsafkan kita akan kebutuhan kebenaran. Pekerjaan Roh Kudus bukan tentang saya dan saudara kita sudah benar atau belum. Sebab kebenaran yang dimaksud adalah apakah saya dan saudara masih tetap berdiri benar dengan Tuhan. Faktanya manusia dengan keadaannya sekarang berhadapan dengan ribuan tawaran kebenaran. Ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, tidak secara otomatis kita
langsung mampu untuk menjadi orang yang benar. Kita menerima semua kebenaran dalam diri kita, atau semua kebenaran itu langsung memenuhi kita. Tetapi yang kita temukan bahwa kebenaran itu menjadi sebuah proses. Menerima Kristus berarti kita tahu bahwa kita sedang berproses dalam sebuah kebenaran. Dan kita merasa seperti sebuah kredit kebenaran yang terus menerus perlu diuji. Karya Roh Kudus menyadarkan kita bahwa misi kebenaran adalah sebuah kebutuhan. Namun yang utama ialah kita tidak dijadikan orang benar, tetapi kita diperhitungkan sebagai orang benar karena nama Yesus itu. Dengan demikian kita tidak bisa menemukan kebenaran di luar Yesus. Analogi yang dapat kita pakai, misalnya kita tahu sengat dosa dan bahayanya, seperti kita tahu kesadaran kita akan apa itu lapar. Maka kebutuhan akan kebenaran membangkitkan kesadaran bahwa orang yang lapar perlu makanan yang mengenyangkan perut. Tidak ada gunanya bagi tubuh untuk mengetahui bahwa ia lapar jika tidak juga dituntun untuk mencari makanan. Jadi, kalau kita tidak memiliki kebenaran yang dituntun oleh Roh Kudus, kita seperti tubuh yang kelaparan, tetapi kita tidak tahu apa yang harus mengenyangkan kita. Dengan kata lain, tidak cukup bagi manusia untuk melihat dosanya. Dia perlu melihat penyelamatnya, dan Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran yang menyelamatkan orang percaya. Roh Kudus menunjukkan bagi kita bahwa penghakiman tidak bisa dihindari dunia. Seberapa besarnya penderitaan dan penganiayaan, Yohanes menunjukkan bahwa saat penghakiman itu akan tiba dan kuasa si jahat akan ditaklukkan. Ada masanya si jahat tidak lagi menguasai orang percaya. Godaan-godaan sekarang ini akan berakhir. Maksud Yohanes adalah spirit penghakiman harus menjadi fondasi berpikir orang percaya. Bahwa orang yang percaya di hari penghakiman akan bersuka cita. Kita berpikir tentang bagian itu. Sehingga saya dan saudara tidak mudah terbuai oleh apa yang terjadi sekarang, atau bahkan lebih fatal, melepaskan kebenaran dalam diri Yesus Kristus. Ayat 12-15 itu semacam membangun frame yang terarah tentang dari mana kebenaran itu kita dapati. Kebenaran yang dibicarakan adalah sebenarnya semacam satu wahyu Allah dalam Alkitab. Yesus telah mengajar murid-muridnya, tetapi ada lebih banyak yang perlu mereka ketahui. Roh Kudus kemudian mengilhami para murid, berbicara semua kebenaran kepada mereka. Kemudian mereka berkomitmen untuk menulis kitab suci dan melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Semua yang dituliskan firman Tuhan adalah benar. Dan dalam hidup ini, semua kebenaran yang dapat kita ketahui sesungguhnya berasal dari firman Tuhan itu. Firman Tuhan menyediakan semua hal yang diperlukan untuk kemuliaan Allah sendiri, keselamatan manusia, iman, dan kehidupan. Pengakuan itu memberitahu kita akan bahaya menambahkan sesuatu yang tidak berguna ke dalam Alkitab, baik dengan wahyu baru dari roh atau tradisi manusia. Firman Allah dalam kitab suci adalah bentuk kebenaran yang diberikan bagi kita. Yohanes 16 ayat 13 menegaskan hal itu. Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Calvin berkata, Roh itu sendiri telah memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran ketika mereka berkomitmen untuk menulis substansi doktrin mereka. Siapapun yang membayangkan sesuatu harus ditambahkan ke dalam doktrin mereka atau melakukan firman-Nya dengan tawar-menawar, seolah-olah itu tidak sempurna dan setengah jadi, tidak hanya menuduh para rasul tidak jujur, tetapi juga menghujat Roh. Komitmen akan kebenaran firman Tuhan, akan kebenaran yang diberitakan, diajarkan, dan komitmen menjalankan semua kebenaran itu memungkinkan kita menerima suatu relasi kepemilikan sebagaimana relasi yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aplikasinya, saudara, tema bacaan kita adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal.
gereja menyepakati tentang konsep Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi. Tentang hal ini, John Piper mengingatkan kita bahwa alasan gereja menganut doktrin Tritunggal karena Alkitab dengan tegas berbicara tentang satu Tuhan yang benar, bukan tiga Tuhan, namun mengungkapkan Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai Tuhan dan sebagai pribadi yang berbeda. Dengan demikian kita tidak dalam posisi sebagai makhluk untuk mendikte pencipta kita seperti apa dia atau seharusnya. Tuhan adalah realitas mutlak. Dia ada di sana sebelum hal lain ada, dan dia selalu ada. Oleh karena itu tidak ada yang membuatnya seperti dia, dan tidak ada yang membuat alasan argumen yang bisa menjangkau dia. Itulah maka dia menyebutkan namanya, aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 14. Peran kita bukan untuk mengatakan apa yang bisa dan tidak bisa di dalam Tuhan, tetapi untuk mempelajari siapa dia dan siapa kita, dan untuk membentuk hidup kita sesuai dengan realitas kehendaknya. Kita harus tunduk dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, bukan pada cara kita atau cara kita berpikir tentang bagaimana Allah seharusnya. Dengan cara pandang ini, maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah tiga pribadi yang terpisah satu dengan yang lain. Ketiganya adalah tiga pribadi yang tidak pernah tanpa relasi dan komuni. Bahkan ketika berbicara tentang pribadi, maka sesungguhnya yang kita lihat, yang kita dapatkan pribadi itu adalah relasi. Karena itu dalam teks kita, kita lihat begitu kuatnya relasi dalam, misalnya dalam Yohanes 14 ayat 9, ayat 11, atau dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan disebutkan oleh Yesus juga tentang relasi yang kuat antara Yesus Bapa dan bagaimana pekerjaan Roh Penghibur itu. Melalui teks bacaan ini, Yesus menjunjung relasinya dengan Bapa dan Roh Kudus. Relasi sebagai persekutuan yang saling mengisi dengan cinta Allah yang agung. Panggilan gereja adalah memantulkan relasi Allah Tritunggal. Relasi Allah Tritunggal yang dibangun dengan cinta yang agung. Relasi yang memungkinkan kita untuk menghargai perbedaan, dan relasi yang menolong kita untuk menjunjung kebenaran. Dan dalam relasi yang kuat ini, kita membangun persekutuan gereja yang terus menjadi berkat bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus sehingga firman ini ada di hati dan dijalankan dalam hidup kami. Amin.